Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Rizky Sapitri dari kelompok 1. Saya ingin memperkenalkan nama anggota dari kelompok saya. Pertama, Prayoga Kemal Pamungkas, dan yang kedua Siti Mujahadah. Saya di sini akan mempresentasikan pengertian televisi. Kata televisi berasal dari bahasa Yunani, yaitu television, tele yang berarti jauh dan vision yang berarti gambar. Sedangkan dalam bahasa Jerman, Fernsehen, diartikan jauh dan sehen artinya melihat. Dari semua itu bisa disimpulkan supaya mengajak pemirsa melihat peristiwa atau kejadian yang jaraknya berjauhan akan tetapi bersamaan waktunya. Televisi analog. Pada televisi analog, alat yang digunakan untuk mengkodekan informasi gambar yaitu dengan memvariasikan voltase atau frekuensi dari sinyal selanjutnya. Seluruh sistem yang ada sebelum televisi digital dapat dimasukkan ke sistem analog. Sistem ini dianggap lebih ribet atau sulit. Pada sistem analog dibutuhkan antara antena dan kabel yang membantu dalam proses penyiaran. Televisi digital. Televisi digital atau penyiaran digital adalah jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal video, audio, dan data ke pesawat televisi. Alat ini dikenal memang cukup canggih dan tidak membutuhkan antena, tetapi perlu perangkat yang digunakan untuk menangkap suatu jaringan sinyal pada televisi. Perangkat atau alat ini bisa mencari sinyal secara otomatis yang dipancarkan dengan radiasi sinyal yang berasal dari satelit penyiaran televisi. Perbedaan televisi digital dengan televisi analog. Perbedaan yang paling mendasar antara lain sistem penyiaran televisi digital dan analog terletak pada penerimaan gambar lewat pemancar. Pada sistem analog, semakin jauh dari stasiun pemancar televisi, sinyal akan melemah dan penerimaan gambar menjadi buruk dan berbayang. Sedangkan pada sistem digital, siaran gambar yang jernih akan dapat dinikmati sampai pada titik di mana sinyal tidak dapat diterima lagi. Televisi digital dapat menggunakan satu frekuensi untuk beberapa saluran televisi digital. Jadi sangat menguntungkan karena frekuensi merupakan sumber daya terbatas. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Mujahadah. Saya Siti Mujahadah ingin menjelaskan blok pemancar dan penerima televisi. Kamera televisi bayangan daripada yang akan disiarkan difokuskan pada suatu permukaan sasaran tertentu dari suatu tabung petik pick up yang terdapat dari dalam kamera. Permukaan ini dibagi menjadi kira-kira 367 elemen gambar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Prayoga. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian rangkaian dari sistematik diagram penerima televisi. Berikut ini penjelasan mengenai fungsi dari masing-masing bagian. 1. Antena berfungsi untuk menangkap sinyal RF dari pemancar TV. 2. Tuner berfungsi untuk memilih gelombang pemancar yang akan diterima. 3. Video IF. Bagian ini berfungsi menguatkan sinyal-sinyal yang diterima dari mixer, kemudian diteruskan ke video detektor. Yang keempat, video detektor berfungsi mendeteksi sinyal gambar dan suara, kemudian diteruskan ke video driver. 5. Video driver berfungsi memisahkan sinyal pembawa suara.
sinyal gambar dan sinyal sinkronisasi. Yang keenam, video output berfungsi menguatkan sinyal gambar lalu diteruskan ke katoda tabung. Yang ketujuh, sound EF amplifier berfungsi menguatkan sinyal suara kemudian diteruskan ke detektor FM. Yang ke-8, detektor FM mendeteksi sinyal 5,5 MHz sehingga tinggal frekuensi audio. Kemudian ke penguat audio diteruskan ke loudspeaker. Yang ke-9, sinkronisasi. Separator berfungsi untuk menyesuaikan gambar yang dipancarkan dari pemancar. 10. Osilator vertikal berfungsi membangkitkan frekuensi 50 Hz, kemudian diteruskan driver vertikal lalu ke output vertikal. Selanjutnya ke defleksi vertikal, dan defleksi vertikal ini membuka gambar secara vertikal dalam kurung atas bawah. 11. AFC berfungsi mengoreksi frekuensi horizontal dan diteruskan ke osilator horizontal. Yang ke-12, osilator horizontal berfungsi untuk membangkitkan frekuensi kemudian diteruskan ke driver horizontal lalu ke output horizontal, selanjutnya ke defleksi horizontal. Yang 13, output juga membangkitkan tegangan tinggi sekitar 10 sampai 20 kV untuk anoda tabung gambar. Yang ke-14 terakhir, unit power supply. Bagian ini memberikan tegangan atau arus listrik ke bagian-bagian yang telah disebutkan di atas. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.